Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan masih melaksanakan suatu perintah atau sesuai dengan menjalankan ibadah kita sesuai dengan agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Solihin Alam Saputra, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dan hari ini NPM 193300516192. Dan hari ini saya akan membahas mengenai Islam dan hak-hak politik bagi perempuan di bawah hukum dalam mata kuliah hukum dan gender di bawah bimbingan yaitu Bu dosen Cut Sevina SIKOM SHMH. Teman-teman sekalian, sesuai yang saya bilang tadi bahwa Islam dan hak politik bagi perempuan, kalau kita melihat dalam konteks keislaman bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki, sama kedudukannya, artinya memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Yang membedakan antara keduanya yaitu perbuatan dan amal soleh yang mereka kerjakan sesuai dengan yang diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik dan kami beri balasan dengan pahala yang telah mereka kerjakan gitu. Begitu pula dalam kedudukan partai politik, dalam kedudukan politik gitu. Keduanya memiliki hak yang sama, yaitu mempunyai kebebasan untuk menduduki lembaga politik tertentu berdasarkan tupoksi atau kemampuan yang mereka miliki dalam bidang politik itu. Sebagai agama yang sempurna, agama Islam telah mengajarkan berbagai aspek terkait dengan kehidupan manusia, mulai dari aspek yang paling pokok sampai pada aspek-aspek yang lainnya. Di samping itu, Islam juga mengajarkan kepada manusia persamaan di antara manusia, yaitu baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan bangsa, suku, ras, agama, latar belakang dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita merefleksi kembali pada masa Nabi Muhammad SAW, kaum perempuan sudah memainkan peran-peran politiknya dalam rangka menegakkan kalimat Allah sebagai seperti melakukan dakwah Islam, ikut serta berhijrah kepada Nabi, berbaiat kepada Nabi, serta melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama kaum laki-laki. Itu keterlibatan perempuan selama masa Nabi Muhammad SAW. Bahkan semua hijrah Nabi SAW itu dalam berbagai peristiwa, perempuan selalu memainkan peran yang sangat cukup penting di dalam melakukan hijrah atau melakukan peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politiknya, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, seperti Ummah al-Mu'min, istri Nabi Muhammad SAW, yang menjadi motivator penggerak kaum perempuan. Maka hingga saat ini konsep perempuan dalam Islam pada dasarnya memiliki potensi besar dalam wacana pembangunan. Selain menjadi istri, perempuan selain menjadi istri dan ibu bagi anak-anak, perempuan juga memiliki hak yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu hak spiritual, intelektual, dan properti yang diimplementasikan dalam kesetaraan status di depan Tuhannya untuk beribadah menurut ilmu dan menjadikan ahli waris. Nah, keterlibatan perempuan telah dicanangkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, pasal 65 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap partai politik serta peserta pemilu dalam mengajukan calon anggota DPR, DPRD, DPRD provinsi, kabupaten atau kota untuk setiap daerah selalu memperhatikan dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dari undang-undang sini
kita tahu bahwa keterwakilan perempuan sudah merupakan suatu ketetapan yang telah disepakati dan untuk dilaksanakan. Namun kendati banyaknya perangkat hukum telah melegitimasi prinsip-prinsip partisipasi politik bagi perempuan, sampai saat ini pun antara perempuan dengan dunia politik itu masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan yang lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilannya perempuan di panggung politik dan lembaga-lembaga politik formal yang jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki gitu. Budaya patriarki seolah menjadi tembok penghalang yang tinggi terhadap keterlibatan perempuan di wilayah publik. Namun kondisi ini dapat dikikis sedikit demi sedikit dengan melihat perempuan dalam perspektif kesetaraan gender. Nah, teman-teman sekalian, teori kesetaraan gender ini membawa angin yang sangat baru atau membawa suatu hal yang baru dalam melihat cara pandang pola komunikasi laki-laki dan perempuan yang memiliki hak yang sama ketika mencoba berperan di dalam ruangan publik atau di muka umum gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kitab suci Al-Quran telah memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempunyai status individualnya sendiri-sendiri yang tidak diperlukan sebagai perlengkapan bagi seorang ayah, suami, saudara laki-laki, bahkan mereka-mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, perempuan yang sangat dimuliakan bukan hanya sekedar dia kebetulan akan menjadi seorang ibu, akan tetapi karena dia adalah makhluk yang sempurna. Sebagian peran perempuan juga mempunyai peran yang sangat peran di dalam kehidupan ini bersama dengan para laki-laki, yaitu sebagai seorang khalifah atau sekaligus menjadi hamba ciptaan Tuhan. Nah, contoh kasus yang adalah rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik. Dapat kita lihat bahwa yang pertama masih mengakar pada kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, pola pikir patriarki ini cenderung menetapkan bahwa perempuan di bawah kekuasaan laki-laki, perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang politik itu. Nah, yang kedua, instansi politik. Pada umumnya, instansi politik ini tidak benar-benar memiliki komitmen yang sangat penuh pada pemberdayaan perempuan, menurut saya. Nah, dalam hal ini misalnya kita ambil contoh, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif, perempuan oleh partai politik yang kerap kali hanya dilakukan demi hanya pemenuhan syarat pemilu saja. Nah, dari sini menurut saya harus diperhatikan antara partai politik dan pengurus pemilu. Di sini keterwakilan perempuan akan menurun ketika seorang dalam suatu pemilihan umum perempuan hanya dilakukan untuk memenuhi persyaratan ini gitu. Nah, sedangkan partisipasi perempuan Indonesia dalam bidang politik secara yuridis tidak membedakan dengan laki-laki yang mencakup dalam peraturan hukum yang berlaku. Nah, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 menyatakan bahwa seluruh warga negara Indonesia berkedudukan yang sama di depan hukum. Artinya tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dalam berbagai hal, baik itu dalam dunia masyarakat maupun dalam hal-hal yang lain, terutama dalam bidang politik itu. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Ratifikasi peraturan dunia yang berlaku pada perempuan, yakni Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi perempuan ini telah memberikan peluang yang sangat besar bagi kaum perempuan, yang tentunya Indonesia telah meratifikasi konvensi perempuan tersebut dengan memberikan hak-hak perempuan termasuk hak-hak politiknya. Dalam hal ini artinya harapan saya bahwa tiap-tiap partai politik harus memberikan ruang bagi perempuan
untuk dapat menyuarakan hak-haknya dalam berbagai kebijakan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan juga sesuai dengan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan harapan kami sebagai generasi muda, sebagai agent of change, harus bagaimana kesetaraan di depan hukum itu harus ditegakkan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan-peraturan yang sudah kita jalankan pada negara demokrasi hari ini. Mungkin demikian saja penyampaian sedikit materi terkait dengan hak-hak politik atau Islam dan hak-hak politik bagi perempuan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebuah motivasi atau sebuah pelajaran bagi kita semua dalam bidang hukum dan gender dan Islam politik bagi perempuan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.